Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sudin wa ma'mul. Salahi sya'ni zahiran wa batinan. Wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Tuma ila hadrati ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa ila hadrati al muallif hadzal kitab wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala kitabus saumi ta'rifus saumi lughatan mutlaqul imsaki wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam a'udzu billahi minasyaitonir rajim inni nadzartu lirrahmani shauma ay nadzartu imsakan 'anil kalami. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, hanya ingin mengingatkan saja sedikit berkenaan dengan puasa kita ya. Di sini di dalam kitab Al-Ahammu ya, karya Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ya, beliau ada menyebutkan salah satu bab tentang puasa. Kitabus Saumi, ini satu bab yang menyebutkan tentang puasa. Saum. Saum itu kalau dilihat dari struktur kalimatnya diambil dari kata-kata soma, yasumu, sauman atau siyaman. Jadi kata-kata saum atau siam itu adalah masdar. Masdar kalau dalam kaidah bahasa Arab adalah kata kerja yang dibendakan gitu. Jadi kalau dulu kita belajar ilmu shorof gitu ya, soma, yasumu, sauman, itu kalimatnya masdar. Berarti kalau dikatakan soma yasumu itu artinya menahan. Jadi satu pekerjaan ya, sauman itu masdarnya ya, kata kerja yang dibendakan. Bentuk adalah bentuk kata benda. Dari kata kerja soma yasumu sauman ya. Masih ingat nggak Bapak? Dulu pelajaran madrasah waktu masih kecil ya. Ya kalau nggak ingat udahlah, penting itu katanya gitu. Biar cepet ya. Ta'rifus saum, adapun pengertian puasa ya, dalam banyak literatur itu disebutkan ya, pada lughah yang namanya puasa itu adalah mutlaqul imsak, menahan. Jadi apapun yang ditahan itu dalam bahasa Arab artinya ya puasa gitu ya. Jadi kalau dalam surah Maryam ayat 26 ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan ketika Sayyidatina Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihi salam, menyebutkan inni nadzartu lirrahmani sauman. Di situ ada kata-kata saum. Kata-kata saum di situ para mufasir menyebutkan
bahwasanya Siti Maryam itu nadar tu imsakan anil kalami. Ya, saum di situ artinya adalah itu ketika itu Siti Maryam bernadar imsakan anil kalami, menahan diri untuk tidak berbicara. Nah ini makanya kalau ada kata-kata saum dalam arti lughah, maka saum itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Apa saja. Jadi ketika ada makna menahan, maka itu adalah saum pada lughah ya. Nah ini kan ketika Maryam hamil ya, tanpa ada seorang suami yang mendampinginya, maka banyak tudingan fitnah kepada Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam. Lalu ketika itu Siti Maryam bernadar untuk tidak berbicara kepada siapapun walaupun banyak tudingan kepada Siti Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Tuhanku untuk tidak berbicara sedikit pun tentang kandungan yang ada di dalam perutku ini. Nah ini makanya para ulama mengatakan ketika bicara makna saum pada lughah, saum pada lughah itu artinya mutlakul imsak ya. Mutlak artinya adalah menahan. Jadi apapun yang perbuatan atau pekerjaan kita dalam konteks menahan itu artinya puasa. Ya saum itu. Ini namanya puasa itu menahan. Apa saja yang ditahan ya, nahan lapar, nahan tidak makan, tidak minum, nahan semuanya, tidak berbicara, itu kata-katanya saum. Tapi itu pada lughah. Nanti dalam bahasa agama kita jangan pernah berhenti untuk memberikan pengertian hanya kepada lughah saja. Karena nanti akan berbahaya seperti sholat gitu ya. Sholat itu kan pada lughah artinya bimakna doa. Kalau kita berhenti ya hanya memaknai sholat itu dalam makna lughah saja artinya doa, maka akan berbahaya. Ya. Karena nanti ada orang-orang yang memberikan pengertian sholat pada lughah saja. Nanti ketika mereka berdoa ya udah mereka udah sholat. Dulu pernah ada ya. Di tahun berapa itu di Jawa Tengah ada aliran sholatnya sholat bimakna lughah, sholatnya hanya tibang doa doang, jadi nggak ada ruku, nggak ada sujud, tidak dilengkapi dengan rukun-rukun yang lainnya. Jadi ketika dia berdoa berarti dia udah selesai sholat. Nah ini karena apa? Karena terlalu sempit pemahaman atau memaknai satu kalimat dalam bahasa agama. Nanti kalau kita puasa itu hanya berhenti kepada makna lughahnya saja, yaitu puasa itu artinya menahan, ya udah cukup nahan aja. Nah ini tidak ada pengertian lebih terperinci, padahal nanti pada syariat akan diberikan pengertian bahwasanya puasa itu atau saum itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Puasa itu adalah menahan diri dari seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau maknanya hanya menahan saja tanpa diberikan keterangan apa yang harus ditahan, khawatir nanti puasa kita tidak sempurna. Makanya di sini diberikan pengertian al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, biniyatin mahsusah, dengan niat-niat tertentu. Ya, artinya dengan niat yang khusus. Inilah yang membedakan ketika ada bahasa menahan diri. Apakah yang kita tahan itu adalah puasa? Oh, belum. Artinya disempurnakan. Menahannya dari apa? Dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan juga harus dengan niat tertentu. Niat tertentu di situ artinya karena inilah yang membedakan antara ibadah yang mahdhah dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Kalau ibadah-ibadah mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang mesti adanya syarat dan rukun. Jadi kalau hanya timbang menahan saja, akan tetapi tidak ada niat khusus, karena inilah ibadah yang membedakan ya, antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, maka syariat mengatur bagaimana seharusnya orang-orang yang berpuasa itu dengan niat tertentu tadi.
Nah, jadi kalau nggak pakai niat, ya karena bisa jadi ada amalan-amalan dunia kita, ya itu mah tanpa pakai niat pun nggak jadi masalah. Kan gitu. Tapi kalau ibadah yang mahdoh itu mesti pakai niat. Gitu. Kalau ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh, banyak sekali ibadah-ibadah ghairu mahdoh, nggak perlu niat pun jadi. Kan gitu. Seperti ketika kita senyum, ya senyum di hadapan saudara kita kan jadi nilai ibadah tuh ya. Nah sekarang kalau orang mau senyum kudu niat dulu apa kagak? Nah gitu. Kudu niat dulu gitu. Nawaitu tabassam itu niat dulu gitu. Jadi kalau nggak niat, wah itu mah ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh. Itu niat nggak pakai niat. Itu kita laksanakan juga boleh-boleh. Tapi kalau bicara ibadah mahdoh, itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Nah, salah satu daripada rukun puasa adalah niat. Nah, inilah yang membedakan. Nah, kalau tadi disebutkan bahwasanya hal-hal yang bisa ya kita tahan, ya apa-apa yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, emang yang batalin puasa itu apa? Nah, di sini disebutkan. Ternyata yang membatalkan puasa kita itu ada dua. Terbagi dua nih. Mubtilatus saumi hiya kismani. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita itu terbagi menjadi dua. Kismun yubtilu thawabas saumi la sauma nafsahu. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa kita, ya. Tapi yang batal itu apanya? Thawabas saum, yaitu yang batal pahala puasanya. La sauma nafsahu, akan tetapi puasanya nggak batal. Fala yajibu alaihil qada, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Wa tusamma muhbiqat. Ya, dalam bahasa fikih disebut muhbiqat. Muhbiqat itu adalah hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ya, jadi kalau bicara tentang batal puasa dibagi dua. Yang pertama batal pahalanya. Puasanya nggak batal. Jadi kalau ada orang yang lagi puasa, lalu pahalanya batal tuh, nggak dapat pahala, itu nggak wajib dia qadha puasanya. Karena apa? Puasanya sah, cuman kagak ada pahalanya. Nah yang kedua, kismun yubtilus sauma wa kadzalika tsawaba. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasanya dan begitu juga pahalanya. Otomatis nih, orang kalau pahalanya puasanya batal, ya otomatis nggak ada pahalanya udah. In kana bi ghairi udrin, jikalau memang itu batalnya tanpa udzur. Fayajibu fihil qada, maka wajib hukumnya dia mengqadha itu puasanya, wa tusamma mufattirat. Inilah yang disebut sebagai hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu apa saja yang membatalkan pahala dan yang membatalkan puasanya? Al-qismul awwalu, adapun yang membatalkan pahala puasa, ya. Yang bagian pertama nih al-muhbiqat. Wa hiya ma tubtilu thawabas shaum, yaitu apa-apa yang membatalkan pahala puasa, pahala puasanya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan wa fil hadithi khamsun yuftirnas shaim. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bi syahwatin wal yaminul kadhibah. Di sini hal-hal yang membatalkan daripada pahala puasa ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Apa saja itu? Kalau menurut hadis Rasulullah itu cuma 5. Nanti dijelaskan oleh para ulama, diberikan keterangan yang lebih rinci lagi. Nah makanya ada orang yang disebut puasanya nggak dapat apa-apa tuh. Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibni Majah, orang yang puasa itu, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Jadi tidak berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu ternyata dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar sama aus doang. Jadi dia puasa timbang nahan lapar sama aus doang dari pagi ya sampai terbenam matahari. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Maka apa? Pahala puasanya nggak ada tuh.
Apa yang menyebabkan pahala puasanya itu tidak ada? Di sini disebutkan yang pertama ya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW adalah al-ghibatu, ghibah. Ya, ghibah itu wahia dzikruka akhokal muslim bima yukrahu walau kunta shadiqan. Kita bicarain orang lain, ya, bicarain saudara kita yang semuslim, tapi itu sesuatu yang nggak boleh sebetulnya kita bicarain, sekalipun yang kita omongin itu benar. Itu ghibah namanya. Artinya kita ngomongin orang, ya, orangnya itu kagak ada, lalu kita omongin, sekalipun yang kita omongin itu benar, itu ghibah namanya. Kalau nggak benar, fitnah jadinya. Kalau sekarang orang ghibah itu nggak mesti pakai mulut, Pak. Orang ghibah sekarang nggak mesti pakai mulut. Orang ghibah itu pakai jempol sekarang. Ya, karena apa? Ghibahnya pakai medsos. Ya, ngomongin orang pakai media sosial. Ya, di grup WA dan lain sebagainya, ngomongin orang. Sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, udah pasti itu tubtilu thawaba saum, maka akan batal pahala puasanya. Ya, jadi kalau lagi puasa, ya pagi-pagi udah ceritain orang lain. Yang diceritain sebuah kebenaran tuh. Tapi apa? Bima yakrohu. Sebetulnya itu sesuatu yang dilarang, yang nggak suka. Itu nggak seneng kalau itu dibuka-buka, kalau itu diomongin. Itu berkenaan dengan sesuatu yang dibenci. Maka itu termasuk ghibah. Jadi kalau kita berghibah di dalam keadaan berpuasa, maka hilanglah semua pahala puasanya. Yang kita dapetin di bang lapar sama haus doang. Nah yang begitu bagaimana pahala puasanya? Nggak dapet. Pahala puasanya bagaimana? Puasanya tetap sah. Apakah dia wajib untuk mengkodok? Nggak wajib kodok. Karena puasanya sah. Cuman puasanya nggak dapet pahala. Gitu. Lalu yang kedua, an-namimatu. Namimah. Wahia naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Ya. Namimah itu adalah memindahkan pembicaraan. Artinya omongan di sini dibawa ke sono. Omongan sono dibawa kemari. Ya, sehingga apa terjadinya adu domba. Bisa jadi yang dia omongin adalah sebuah fitnah agar supaya yang lain itu tidak suka terhadap golongan yang lain. Kemarin kan waktu pilkada dia nggak milih lu. Cuman duit lu doang yang diambil. Nah, itu kan namimah namanya, mengadu domba sehingga terjadi perpecahan. Ya, kalau misalkan dalam keadaan berpuasa dia seperti itu, maka pahala puasanya tidak ada sedikit pun. Lalu yang ketiga, al-kadzib. Ya, al-kadzib itu artinya berbohong. Ya, wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi, yaitu menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, berbohong tuh. Ya, kalau dia lagi puasa berbohong bagaimana? Walaupun bohongnya sedikit. Kan ilmu bohongnya dikit doang, kagak banyak. Ya sama aja. Yang namanya berbohong, mau banyak atau sedikit, sama-sama merusak daripada pahala puasa orang. Lalu yang keempat, an-nazru lima yahrumu. Au lima yahillu bisyahwatin. Au bi ayyaltidha bil nazri. Yaitu memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Atau sesuatu yang dihalalkan tapi pakai syahwat. Gitu. Jadi kalau kita lagi puasa, ya makanya kalau lagi puasa jangan sering-sering lihat media sosial dah. Kan itu. Kalau lagi puasa buka-buka Facebook, ntar ada foto orang, kita liatin. Sedangkan itu adalah sesuatu yang haram sama kita karena bukan mahramnya. Ya itu pahala puasanya nggak ada. Bagaimana kalau lagi puasa yang kita liatin bini kita? Hilang juga pahala puasanya. Kalau apa? Disyahwatin. Lah kan dia halal buat kita. Iya halal. Tapi halal bukan dalam keadaan berpuasa. Kalau lagi berpuasa mah jadi kagak halal. Itu lagi puasa ngeliatin bini. Lalu apa? Ada syahwat. Ya batal pahala puasanya. Walaupun yang kita liatin bini kita. Itu. Walaupun yang kita lihat bukan mukanya. Atau yang lainnya. Lalu terbayang ada syahwat. Gitu ya. Dengan seperti itu, maka itu akan batal pahala puasanya. Itu makanya Nabi itu mengingatkan tuh. Makanya ulama-ulama kita dulu ingetin, saya ingat, katanya kalau udah deket-deket bulan Ramadan, jangan bikin pernikahan. Tuh.
Makanya anak-anak kita tuh kalau udah mau masuk bulan Ramadan, kalau dia mau nikah, tungguin dulu ntar habis lebaran dah. Karena apa? Khawatir bener. Lah pengantin baru kan lagi sedang-sedangnya ya. Masuk Ramadan, lah kagak ngiat siang, kagak ngiat malam. Tuh. Makanya kesianan juga dia. Makanya kata ulama-ulama kita ngingetin, katanya kalau udah mau deket Ramadan, kalau bisa pernikahan itu ditunda. Karena apa? Akan berat sekali. Gitu ya. Akan berat sekali. Yang namanya pengantin baru, kan gitu baterainya baru lagi dia. Wah. Jangankan pengantin baru, pengantin lama aja kan gitu ya. Kalau udah datang syahwatnya kan luar biasa itu. Ya makanya diingetin ya, Nabi itu mengingatkan. Apalagi ada sahabat-sahabat Nabi, ada sahabat Nabi, Pak. Ini cerita ini bener adanya nih, Pak. Ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya ketika ada pertanyaan, ini ada pertanyaan fikih. Ini pertanyaan jarang, tapi memang ini terjadi sama sahabat. Jadi ketika kita puasa, ya hal-hal yang bisa kita kita tahan di dalam keadaan puasa, lalu menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu ketika sudah terbenam matahari maka bolehlah apa-apa yang tadinya haram jadi halal lagi, gitu ya. Makan ketika siang-siang bulan suci Ramadan haram, minum haram, jima haram. Akan tetapi ketika terbenam matahari, artinya sudah masuk waktu maghrib, itu dihalalkan kembali. Lalu ada pertanyaan, Pak. Pernah karena dalam riwayat sahabat Nabi, bolehkah kita berbuka puasa dengan berjima? Di dalam fikih ini, kan aneh ini ya. Kita boro-boro jima habis puasa, lagi sedang lungseh-lungsehnya kan begitu ya. Lagi sedang ausnya. Nah ini ada sahabat Nabi ternyata, Pak. Ada sahabat Nabi ketika masuk bulan suci Ramadan, ya, ketika berbuka puasa, sahabat Nabi ini kalau berbuka puasa ternyata apa? Jima dengan istri. Bayangkan itu. Karena memang sahabat Nabi ini adalah salah satu sahabat yang punya kekuatan melebihi daripada laki-laki biasa. Libidonya luar biasa tinggi. Jadi pertanyaannya, boleh nggak buka puasa dengan berjima? Boleh. Karena apa? Jima itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Orang kalau udah datang maghrib, batalin puasanya. Pakai apa? Makan, minum. Nanti bapak-bapak boleh, Pak, di rumah buka puasa jima. Ya karena dalam fikih ada itu, diatur, boleh ternyata. Iya. Nah sekarang kalau dia nggak berjima tapi bersyahwat saja, ya bagaimana? Ya itu puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya yang batal. Karena apa? An-nazru lima yahrumu au lima yahilu bisyahwatin. Gitu ya. Memandang kepada apa-apa yang diharamkan itu batal pahala puasa kita, atau lima yahilu, atau apa-apa yang halal buat kita. Ya istri kita kan halal. Tapi apa? Bisyahwatin, dengan syahwat. Karena apa? Kondisinya lagi puasa. Karena orang yang puasa itu bukan hanya nahan lapar sama aus doang. Karena nanti akan ada derajat-derajat orang puasa yang lebih tinggi daripada itu. Makanya melihat dengan syahwat, walaupun itu halal sama kita, itu termasuk yang membatalkan pahala puasa. Makanya kalau lagi Ramadan, jangan deket-deket dah. Kan gitu. Bukan berarti nggak mau deket-deket sama bini, gitu. Tapi kalau memang kita bisa menjaga diri, jangan sampai timbul syahwat, ya nggak apa-apa. Karena udah terjaga, karena udah terlatih misalkan. Kan gitu. Kan ada orang yang timbang nyentuh doang nyetrum ya, bredet ya. Nah, apalagi itu tadi pengantin baru. Makanya ulama-ulama kita ngingetin banget kalau udah mau deket Ramadan, jangan deh. Jangan nikah dulu, bukan nggak boleh nikah, bukan menunda pernikahan, tapi apa? Tunda. Makanya kalau orang kita dulu yang bagusnya waktu menikah itu kapan? Lebaran, haji itu. Emang benar itu bagus begitu. Padahal kapanpun menikah ya boleh saja, tapi ada waktu-waktu yang dikhawatirkan gitu ya, yang dikhawatirkan saja. Dan juga ketika orang-orang yang berpuasa, ya, yang membatalkan daripada pahala puasanya itu adalah al-yaminul kadzibah, ya, sumpah palsu, bersumpah palsu, ya, bersumpah sama Allah akan tapi dia berbohong, sebetulnya tidak yang demikian adanya. Nah ini juga membatalkan daripada pahala puasa. Lalu yang terakhir yang bisa membatalin pahala puasa kita adalah qauluz zur wal fuhush wal amalu bih, yaitu berkata-kata yang kotor,
berkata-kata yang jelek, ya, berkata-kata yang tidak sepantasnya untuk kita katakan. Lagi puasa, puasa mau puasa, tapi omongannya nggak dijaga. Gitu ya. Lagi puasa, akan tetapi mulutnya tidak pernah dijaga daripada omongan-omongan yang jelek, yang buruk. Ya, ngata-ngatain orang, kan gitu. Kalau ngata-ngatain kucing boleh nggak ya? Kan gitu. Kalau ngata-ngatain orang kan nggak boleh, ngata-ngatain kucing boleh nggak? Jadi ada kucing datang ke rumah kita, kan gitu, ikan apa totok pedak kita diambil. Itu kucing kita kata-katain. Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang kotor. Ya sama juga, nggak boleh juga itu. Ya. Itu termasuk dalam kategori qauluzur wal fuhsh, yaitu perkataan yang kotor dan jelek. Jangan sampai keluar daripada mulut kita. Nah, itu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, sekarang bagaimana dengan pahala yang membatalkan puasa kita? Yang kedua, al-qismu tsani al-mufattirat wa hiya ma yubtilu aslas shaum. Yaitu yang membatalkan puasa kita, ya, dan secara keseluruhan otomatis pahalanya juga akan batal. Yaitu apa? Yang pertama, al-mufattiratul awal ar-riddatu. Murtad. Orang lagi puasa murtad. Murtadnya timbang 5 menit. Balik lagi dia, masuk lagi Islam, mau menerusin puasanya nggak bisa, udah batal. Karena salah satunya yang membatalkan puasa itu adalah qat'ul islami biniyatin au qaulin au fi'lin. Walau kanatir riddatu lihazzin wahidatin. Ya, orang keluar daripada Islam dengan niat dan perbuatan, walaupun sesaat doang. Itu merusak daripada Islamnya itu. Qat'ul Islam, memutuskan daripada keislamannya. Lalu yang kedua, al-mufattiru tsani al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahzatan minan nahar. Ya, melahirkan, haid atau nifas, ya, di siang hari itu membatalkan puasanya. Orang lagi puasa haid. Gitu. Ada orang perempuan lagi puasa, udah mau deket maghrib. Ya, paling 5 menit lagi adzan. Dia haid. Bagaimana puasanya? Ya batal. Ya, hari itu berarti wajib diqadha. Tapi pahala puasa dia dari pagi sampai menjelang maghrib tadi bagaimana? Dihitung tuh sebagai amalan puasanya. Akan tetapi karena dia sebelum maghrib udah batal, maka wajib dia qadha puasanya itu dia yang hari itu yang dia tinggalkan. Lalu yang ketiga, al-mufattiru tsalitsu al-jununu walau lahzatan. Yaitu yang membatalkan puasa seseorang adalah gila walaupun sesaat. Ya, gila tuh. Orang yang hilang akal walaupun sesaat itu juga akan membatalkan puasanya tuh, batal puasanya tuh. Jangan sampai gila dah. Ya. Makanya dalam syariat orang yang dalam keadaan gila itu tidak ada kewajiban syariat. Makanya orang kalau kagak pengen sembahyang, kagak pengen puasa, ngapa? Gila aja gitu. Gitu. Makanya kita nih kalau nanti ketemu ya siang-siang begini ya, atau ada ketemu orang-orang di siang hari atau ketemu orang dalam keadaan umum itu dia Islam tapi kok dia nggak mau sholat ya. Dia kan Islam itu ngapa nggak puasa? Kita nggak usah bagaimana ya udah, oh mungkin dia gila kali, biarin dah selagu-lagunya begitu. Ya tapi jangan disebut orang gila lah. Kita dikejar-kejar kan begitu ya. Nah, tapi kan banyak ya orang Islam di bulan Ramadan ini banyak gitu. Mereka mengaku sebagai orang Islam, akan tetapi mereka tidak puasa. Gitu. Berapa banyak juga orang yang mengaku Islam, tapi mereka tidak sholat. Ya mungkin memang tidak sempurna akalnya, kan gitu. Karena memang orang yang tidak sempurna akalnya tidak ada kewajiban sholat dan tidak ada kewajiban puasa. Kalau emang dia ngaku sehat, kalau dia mengaku sehat daripada lahir batin yang sehat, udah pasti dia akan menjalankan syariat. Jadi orang yang dalam keadaan gila itu tidak punya kewajiban untuk puasa. Jadi kalau dia lagi puasa lalu tiba-tiba gila, walaupun sesaat habis itu sadar lagi udah batal puasanya. Al-mufattiru rabi, adapun yang membatalkan puasa yang keempat, al-igma'u was-suk, yaitu igma. Ya, igma itu bisa jadi hilang akal karena penyakit epilepsi gitu ya, as-sukru mabuk. Itu juga batal juga. Kenapa? Hilang kesadaran. Orang yang dalam keadaan
hilang kesadarannya, maka itu termasuk yang membatalkan puasa. Al-mufattirul khamis, adapun yang kelima, al-jima. Ya, jima nih. Di bulan suci Ramadan, ya, ketika dalam keadaan berpuasa di siang hari, nah, maka dia berjima. Idza jama'a amidan. Jikalau dia berjima dengan sengaja. Aliman bit tahrimi, dan dia mengetahui akan keharaman berjima. Kalau dia nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu maka agak gitu ya. Ada orang yang ketika di siang hari dia nggak tahu tuh. Mungkin bisa jadi dia jauh dari ulama gitu ya. Belum sampai dakwah kepadanya, yang baru dia tahu adalah puasa. Ya udah dipuasa. Tapi dia nggak tahu ternyata jima di siang hari itu bisa membatalkan puasa. Maka nggak batal puasanya karena dia nggak tahu. Karena syaratnya di situ tadi aliman bit tahrim. Dia tahu kalau itu adalah sesuatu yang haram. Idza jama'a aliman amidan, jikalau dia berjimanya itu dalam keadaan sengaja tuh. Batala saumuhu, maka batalah puasanya. Gitu. Dan rusaklah itu puasanya di situ ya. Wa idza afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bi jima'in tamin athimin bihi lisaumi tarattaba alaihi khamsatu asya. Nah, jadi kalau ada orang yang puasa di bulan suci Ramadan lalu dia berjima di siang hari, maka dia akan mendapatkan dosa yang luar biasa dan wajib hukumnya baginya untuk memenuhi kafarahnya. Apa kafarahnya? Nah, nanti kalau ada orang yang batal puasanya di siang hari gara-gara berjima, kafarah yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan seorang budak. Sekarang udah nggak ada tuh budak. Jadi bagaimana? Ya, nanti ada pilihan yang kedua, yaitu apa? Siyamu syahraini mutatabi'aini, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh apa tuh? Enggak boleh putus tuh berturut-turut. Gara-gara apa? Gara-gara siang hari jima dalam keadaan puasa. Atau it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun, memberikan makanan kepada 60 orang miskin, yang mana satu orang miskin itu 1 mud. Dulu di zaman Nabi, ketika udah ada perintah berpuasa, ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya baru saja berjima dengan istri saya, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ya udah, Nabi katakan, ya udah, kamu bebaskan 1 orang budak. Ya, zaman dulu budak itu kalau budaknya bagus, ya kerjanya bagus, rajin, itu budak harganya mahal. Nah, dia bilang kepada Nabi, ya Rasul, saya nggak mampu untuk membebaskan seorang budak. Akhirnya, ya sudah, kalau nggak bisa, engkau puasa. Ya, 2 bulan berturut-turut. Kata dia, ya boro-boro 2 bulan berturut-turut, baru sehari aja saya kagak kuat ya Rasul. Yang ketiga, kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya saya nggak punya duit. Kalau bahasa kita mah udah susah, belagu lu kan begitu. Tapi Nabi nggak bilang begitu. Karena Nabi itu kan orang yang paling luar biasa. Kalau kata kita itu yang diaduin begitu, lu kalau udah susah belagu. Gitu. Akhirnya apa? Nabi bersedekah kepada sahabat Nabi. Nih, akhirnya uang yang dikasih sama Nabi itu digunakan sama sahabat untuk memberikan 60 fakir miskin. Ya dia yang berbuat, Nabi yang ngeluarin modal jadinya. Nah ini karena apa? Karena ada kafaroh. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, salah satunya yang membatalkan puasanya itu adalah berjima. Dan ketika dia berjima pun bukan hanya batal puasanya, akan tetapi ada kafaroh, ada tebusan, ada sesuatu yang wajib dia lakukan untuk menebus dosanya, yaitu berjima di bulan suci Ramadan di siang hari dalam keadaan berpuasa. Lalu al-mufattirus sadisu, adapun batalnya puasa yang keenam adalah wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf. Ya, jadi menyampaikan sesuatu benda atau zat kepada lubang yang terbuka, ya, di mana? Di anggota tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita lagi puasa, ya
Ini lubang-lubang yang ada di tubuh kita yang terbuka, ya mulut, hidung, mata, hidung, gitu ya, kubul, dubur, ya itu nggak boleh. Itu batal puasa kita. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang lagi puasa suntik, ya kan? Dulu lagi puasa tahun berapa itu kita? Yang tahun 2020 ya, lagi rame-ramenya COVID, kan orang pada vaksin tuh. Ya, sedangkan waktu itu gencar-gencar vaksin Ramadan. Orang pada tanya, gimana kalau lagi puasa kita vaksin? Atau lagi puasa kita suntik? Apakah boleh? Apakah itu batal puasa atau tidak? Ya, ternyata dalam kondisi seperti itu disebutkan dalam fikih yang batalin itu wusulu ainin min manfadin maftuhin. Di rongga tubuh kita yang udah ada yang terbuka. Mata, hidung, mulut, telinga, nah, kubul, dubur. Kalau misalkan itu lobangnya lobang baru, artinya bikinan baru, itu tidak batal puasa kita, hanya makruh saja. Jadi kalau ada orang yang lagi puasa suntik, harus suntik dia. Misalkan terlalu memang harus dia mendapatkan obat lewat suntikan, gitu ya. Sedangkan dia lagi dalam keadaan berpuasa, puasanya masih kuat dia. Cuma emang obat itu harus selalu disuntikkan sama dia. Itu bagaimana? Nah ini tidak membatalkan puasanya. Karena apa? Itu bukan min manfadin maftuhin ilal jauf. Kecuali emang di lubang terbuka yang udah ada gitu ya. Hidung, mulut, ya mata. Jadi kalau kita lagi puasa lalu netesin obat sakit mata di mata kita, apakah itu batal? Menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, karena orang ketika ditetesin obat mata itu akan nyambung. Ya, berasa nggak? Ya kalau kita lagi netesin mata, berasa pahit-pahit di mulutnya. Nah itu makanya kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, orang yang lagi puasa lalu netesin obat sakit mata di matanya, maka itu batal. Karena apa? Itu min manfadin maftuh. Ini kan yang terbuka, yang udah ada artinya, yang lubang udah terbuka. Apalagi lagi puasa dia netesin kuah sop di mata. Batal itu dia. Batal itu. Karena udah terbuka lubangnya. Di kuping gimana? Sama juga. Karena kuping kita itu akan nyambung juga kan. Ya, kan ada dokter namanya dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Karena apa? Telinga sama hidung sama tenggorokan kita apa? Jadi satu tuh di dalam. Makanya nggak boleh juga. Tapi kalau tubang suntik doang, itu hanya makruh saja. Gitu. Kalau misalkan dalam keadaan lupa, ya itu udah lain ceritanya, kan gitu. Karena dalam bab lupa nanti akan ada sesuatu yang dirukhsah, ada keringanan itu. Cuman kalau lupa mulu bukan lupa namanya ya, aduh. Lu ngapa lupa gitu. Ya lagi puasa gitu, lupa makan sop tangkar gitu ya, itu lupa gitu. Cuman pagi lupa, siang lupa, sore lupa. Itu bukan lupa. Nah, itu termasuknya apa? Batal juga tuh puasa kita. Jadi kalau suntik, ya ada lubang baru, ya artinya sebetulnya di situ nggak ada lubang, tapi dibikinin lubang untuk dimasukkan sesuatu zat. Ya kan ada orang kemarin dia puasa itu lemes banget, ya lemes. Ya. Jadi nggak berdaya itu lemes. Tapi dia masih tetap pengen untuk berpuasa. Akhirnya disuntik vitamin. Ya, disuntikan ya suntik vitamin ya, dimasukin suntik vitamin C. Habis disuntik itu dia seger lagi. Batal nggak puasanya? Makruh doang. Kan gitu. Tapi kalau bisa nggak usah. Kalau emang udah lemes begitu, udah mendingan kagak usah puasa. Kan gitu. Tapi ini keluar dari kategori ini. Jadi kalau disebut wusulu ainin min manfadin maftuh, ya memasukkan sesuatunya ke rongga yang sudah ada gitu ya, di mulut, ya di hidung, mata, telinga, kubul atau dubur. Ya, dikubul bagaimana? Didubur bagaimana? Ya batal juga itu. Kayak ada orang misalkan dia mohon maaf nggak lancar buang airnya, kan lalu ada apa? Ada obat yang diapain? Ya, yang dimasukin ke dalam dubur itu nggak boleh. Dalam keadaan berpuasa. Ini kita lagi puasa, cebok aja jangan sampai apa? Ya, ibu-ibu tuh kalau lagi kencing atau bapak-bapak habis buang air besar kalau lagi puasa lalu dia cebok. Ceboknya jangan mengatakan apa? Dan mengatakan dalam gitu di fikih aja itu diajarin ya, jadi tibang-tibang aja, jangan mengatakan sampai dalam, khawatir sampai dalam masuk. Makanya dulu kita kalau masih kecil lagi puasa suka mandi di kali, jangan mandi kali lu, ntar kentut di air batal puasa lu, kan begitu ya, kita takut tuh
Dan nanya, Mbak, emang kalau kentut di air puasa kita batal? Yang batalin itu khawatir ketika angin itu keluar, maka air itu akan masuk gitu ya, kagak boleh kan gitu. Berarti orang tua kita dulu kalau mesen, kalau lagi puasa jangan mandi berendam, nanti kalau kentut di air puasa kita batal, itu bukan omongan biasa, tapi itu omongan dari ulama. Karena dalam fikih memang seperti itu kondisinya kan gitu. Jangan sampai nanti ketika angin itu keluar nanti udara itu keluar berarti air yang masuk. Nah, itulah batal puasa yang nomor 6 ya, yang bisa merusak daripada puasa kita dan otomatis juga akan merusak daripada pahala kita. Mudah-mudahan kita terus terjaga puasa kita untuk menyempurnakan puasa kita dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ini hanya sekedar mengingatkan kita saja, merefresh saja. Saya yakin jamaah sekalian ya, yang namanya bab puasa udah hatam semuanya. Ini untuk sama-sama mengingatkan, terutama mengingatkan diri saya. Karena memang, nah yang banyak kita lakukan biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, justru bukan batal puasa secara hakikat puasanya. Banyak yang batal dari puasa kita adalah pahala puasa kita. Yang apalagi sekarang udah biasa terbuka ya. Apa? Peluang kita untuk bisa rusak pahala puasa kita itu sekarang udah terbuka sangat lebar sekali ya, kayak tadi ghibah kan gitu. Ghibah kita itu sekarang nggak mesti ketemu orang. Saya ini dah, saya pengen puasa saya di rumah aja dah, khawatir kalau keluar rumah ntar ngobrol sono sini jadi ghibah. Udah saya diem aja di rumah, diem di rumah main handphone ya sama juga. Karena emang begitu luar biasa ya. Itu bedanya itu ya, itu luar biasanya Pak. Itu bedanya hakikatnya godaan setan sama godaan nafsu nih, bedanya Pak. Jadi kalau godaan nafsu, nafsu kita tuh misalkan ada sesuatu yang kita inginkan. Tapi itu nggak ada, bisa jadi itu akan terputus. Artinya kita nggak akan melanjutkan. Akan tetapi kalau ada yang namanya godaan setan, setan itu akan mencari cara agar supaya kita bisa terjerumus dalam kejahatan. Contoh, misalkan ada orang-orang yang sholat. Kita sholatnya kan tidak tertutup kemungkinan sholat kita itu akan ada godaan setan. Gitu ya. Kayak misalkan kita baru mau berangkat ke mushola untuk sholat subuh berjamaah, ya setan bisikinnya paling, udah nggak usah ke mushola, di rumah aja sama aja. Gerimis ini, kan begitu. Ntar pilek lu, kan begitu. Berpikir, lawan tuh, berangkat juga kita. Ya itu setan nggak bakal berhenti, terus. Sampai di sono udah, sholatnya jangan lama-lama, ntar abis sholat nggak usah ngikut wiridan, pulang aja langsung, kan begitu. Ngapain lama-lama di musola? Itu setan terus begitu juga. Wiridan itu sunnah, cakep kalau dikerjain sama-sama, ngikut lagi wiridan dia. Itu setan nggak bakal berhenti Pak, godain kita, terus lagi godain. Udah, wiridan yang lama, tapi biar kenceng suaranya. Soalnya apa? Wiridan di antara jamaah, suaranya nggak ada yang bagus. Timbang lu doang, suaranya yang bagus. Tuh setan tuh sampai sebegitunya tuh. Terus kejar. Sampai kita mengerjakan sebuah kebaikan pun, setan akan masuk dalam itu. Nah, sekarang kan Ramadan. Setan itu kan dibelenggu. Bener nggak? Bener, Nabi yang bilang. Yang ketika masuk bulan suci Ramadan, setan itu akan dibelenggu. Lalu kenapa kita masih terus melakukan hal-hal yang sifatnya itu ada godaan-godaan setan? Kenapa? Bisa jadi 11 bulan kemarin kita kebangetan akrab sama setan. Jadi apa? Sifat setan itu udah ada di dalam diri kita. Tuh, atau lama begitu. Kita udah kebangetan apa? Udah kebangetan deket. Udah kebangetan conggah sama setan. Jadi sekarang udah jangan nyalain setan lagi. Karena apa? Sifat setan udah ada di dalam diri kita. Tuh, makanya luar biasanya Ramadan ini menjadi media untuk kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakar dosa-dosa kita. Kalau bulan Ramadan ternyata setan itu dibelenggu, tapi ternyata masih banyak sifat-sifat syaitaniah di dalam diri kita. Karena memang 11 bulan kemarin kita terlalu dekat, terlalu akrab, dan terlalu biasa dengan sifat-sifat setan yang menggoda kita, sehingga udah melekat sama diri kita. Gitu. Jadi sekarang bukan jangan disalahkan lagi hakikatnya setan. Setannya udah ada di dalam diri kita soalnya. Gitu. Apalagi dicampur dengan nafsu yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa
diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada nasi uduk enggak ada kan? Mohon maaf kalau ada khilafnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.